Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Minggu Selamat pagi. Hari ini kita Pak Kabar Indonesia Pagi sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk menarik disimak dari sisi politik. Ada Pilkada Jakarta, nama Kaisang yang mencuat. Apakah ini juga disodorkan oleh Presiden Joko Widodo? Tapi katanya enggak loh. Katanya Presiden tuh nggak cawe-cawe untuk urusan pilkada. Orang gimana mau cawe-cawe? Ini sampai Oktober aja kok udah selesai. Habis itu nanti akan menempati tempat tinggal yang sudah disiapkan oleh negara, bayangin loh, di Solo ya kan. Mendingan mikirin tuh apa? Mikirin nanti main bersama cucu, begitu ya, Via. Tapi biarkan narasumber yang menjawab apakah memang ada atau tidak cawe-cawe begitu ya dalam Pilkada Jakarta. Selain itu juga, Vi, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, akan mewarnai satu pekan ini sepertinya ya. Seperti apa? Apakah penyidik dari Polda Jawa Barat akan hadir sebagaimana yang minggu lalu juga tidak hadir? Karena kabarnya berkas Peggy ini dari Kejaksaan dilimpahkan lagi ke Polda Jawa Barat. Iya. Sudah dibalikin lagi nggak, Ti? Nggak tahu. Nantilah ya, tapi kita hadirkan dulu ya, Vi, informasi yang lain. Ini dari informasi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali erupsi dengan tinggi kolom abu ini mencapai 900 meter. Hingga Sabtu petang, Gunung Lewotobi laki-laki di NTT terus melontarkan material abu vulkaniknya. Dari data pos pengamatan merekam aktivitas erupsi terjadi selama 4 menit 32 detik saat erupsi lontaran abu vulkanik setinggi 900 meter. Ini mengarah ke barat dan barat daya. Bandara Franseda Momere, Kabupaten Sika kembali ditutup akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. 3 jadwal penerbangan terpaksa dibatalkan. Otoritas bandara menyatakan meskipun abu vulkanik tidak jatuh ke permukaan landasan, namun di jalur penerbangan udara sangat terganggu. Kita ke informasi lainnya. Otak sekaligus pelaku utama pembunuhan pegawai koperasi di Maskerebet, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap di persembunyiannya di Kota Padang, Sumatera Barat. Tim gabungan dari unit Reskrim Polsek Sukarami, Satreskrim Polrestabes Palembang, dan Jatanras Polda Sumsel di Padang, Sumatera Barat menangkap pelaku ketika tengah berada dalam sebuah mobil dalam perlariannya menuju Kota Solok, Sumatera Barat. Pelaku langsung diterbangkan ke Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Sebelumnya, pelaku ini diketahui membunuh korban yang akan menagih utang dengan mengubur jenazahnya dengan cara dicor di belakang ruko distro milik pelaku. Dari perbuatannya tersebut, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Cukup sadis ya, Ti? Sampai dicor loh. Sampai dicor ya? Motif sudah ketahuan? Belum. Mungkin kayaknya di dalam LP kepolisian ya. Baik, kita bergeser dari Palembang, Sumatera Selatan ke informasi selanjutnya. Kasih Jawa Barat, kita bergeser ke informasi lain, tepatnya di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Jadi di sana ada seorang pria yang membawa senjata tajam masuk dan juga mengambil barang di sebuah toko alat tulis kantor. Perbuatan pria tersebut membuat karyawan toko pun akhirnya panik. Aksi meresahkan seorang pria yang belum diketahui identitasnya terekam kamera pengawas di sebuah toko alat tulis kantor di Jalan Gatot Subroto Sampit, Kabupaten Kota Waringin. Ya, ini dengan menggunakan sepeda motor, pria tersebut tiba-tiba masuk ke dalam toko dan mengambil sejumlah barang secara acak, kemudian pergi meninggalkan lokasi. Tindakan pria berusia 40 tahun, yang diperkirakan berusia 40 tahun ini, sontak membuat panik 6 karyawan toko yang tengah berjaga. Terlebih saat itu, pelaku datang dengan sebilah senjata tajam yang diselipkan di bagian tubuhnya. Tidak ada satupun karyawan toko yang berani mendekati pelaku maupun menghentikan tindakannya. Mereka justru khawatir. Pria tersebut mengamuk dan melukai orang sekitarnya. Dan ini memanglah bukan yang pertama kalinya di mana pria tersebut datang dan mengambil barang di toko secara acak di lokasi. Setidaknya sudah lebih dari 6 kali, dan yang terakhir ia datang dengan membawa senjata tajam. Atas kejadian tersebut, korban sudah juga melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Korban berharap pelaku segera ditangkap.
Ya, pemirsa, ada 4 sumur tambang minyak ilegal di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan ini meledak dan terbakar, pemirsa. Besarnya kobaran api disertai kepulan asap hitam mengandung gas membuat warga ketakutan. Bahkan beberapa pekerja tambang yang lokasinya tak jauh dari lokasi kejadian ini tempat berlari untuk menyelamatkan diri. Menurut keterangan warga, api diduga berasal dari mesin perahu ketek yang tengah mengambil tumpahan minyak di aliran Sungai Parung di Desa Serigunung, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyu Asin. Peristiwa kebakaran sumur tambang minyak ilegal di wilayah Musi Banyu Asin kerap terjadi, namun warga masih saja nekat melakukan aktivitas berbahaya ini. Warga masih nekat melakukan aktivitas berbahaya dan juga merugikan negara. Upaya serius terus-menerus dari aparat dan juga pemerintah untuk menindak tegas para pelaku penampang minyak ilegal ini sangat diperlukan, karena ini memang sudah seringkali terjadi bahwa masih aja warga-warga yang menjadi penambang ilegal di situ ya. Baik, ya tadi Arif Fadil sempat menyinggung kalau weekend kan memang kita biasanya berwisata ya, Via. Paling deket itu kan ke puncak. Tapi mungkin ada yang baru, ada yang berbeda. Situasi bahkan ini ada sudah lengang gitu kayaknya. Nah, itu dia. Oke, nah ini coba kita akan pantau. Ada reporter kami Ikra Anggana yang bisa mengabarkan situasi di kawasan puncak ya, di kawasan Gunung Mas, di Kabupaten Bogor. Ikra, silakan informasinya. Ya baik, selamat pagi Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang ada yang baru nih di puncak Bogor, Jawa Barat, di mana di puncak sendiri ada namanya rest area Gunung Mas. Ini adalah salah satu rest area menjadi titik yang masyarakat sebagai titik singgah jika pemberlakuan one way dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dari arah Jakarta menuju puncak Bogor, Jawa Barat. Memang ini kebijakan baru dimulai diterapkan pada hari Sabtu kemarin, di mana Dinas Perhubungan ini secara resmi mengalihkan jalur lalu lintas dari arah puncak menuju Jakarta ini melalui Taman Wisata Gunung Mas, dan nantinya sekitar ada kalau di rest area ini, Rivi dan juga pemirsa, ini menampung 500 kantung parkir atau 500 mobil. Namun tadi kami mendapatkan informasi di Taman Wisata Gunung Mas sendiri ini menampung sekitar 1.000 mobil lebih. Jadi menurut pihak Dinas Perhubungan ini nantinya ke depan akan cukup mengurai kemacetan yang biasanya terjadi di area jalur Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat. Ini yang menunggu untuk masuk ke bawah, turun ke bawah ini akan terurai tepatnya sekitar pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemarin tadi juga kami sempat bertanya kepada Dinas Perhubungan yang standby di lokasi ini, memang mengatakan kemarin pada pukul 8 ini sudah mulai diterapkan kebijakannya sampai pukul 12, dan hari ini rencananya akan kembali diterapkan, dan inilah situasi terkini yang ada di puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana memang masyarakat sudah ada juga yang memanfaatkan fasilitas rest area Gunung Mas ini untuk sekedar beristirahat atau hanya menghabiskan waktu paginya bersama keluarga. Dan memang fasilitas juga cukup lengkap di sini, Rivi, Kamarati dan juga pemirsa, mulai dari tempat ibadah seperti masjid dan juga kios-kios UMKM yang direlokasi sebelumnya di sepanjang jalur Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dipindahkan ke sini. Dan memang tujuan utama dari Dinas Perhubungan mengalihkan jalur ke arah sini ini adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi atau potensi ekonomi yang terdapat di daerah rest area Gunung Mas Puncak Bogor, Jawa Barat. Memang sejak dibuka pada tahun 2021 kemarin, ini rest area ini masih terbilang sepi oleh pengunjung ataupun masyarakat, dan dengan adanya kebijakan ini yang dilakukan oleh Disub ini diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat yang ada di puncak juga. Untuk sementara demikian, Rivi, Kamarati, saya kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana melaporkan langsung dari rest area Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat. Ini juga bisa menjadi salah satu alternatif apabila masyarakat lagi menunggu buka tutup jalan begitu ya. Betul, baik dari mungkin arah puncak ke bawah begitu ya. Bisa langsung di rest area aja. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin menunggunya ada yang di tepi-tepi jalan sambil menikmati makanan-makanan kecil gitu. Nah, itu mungkin juga menyebabkan kemacetan di puncak. Nah, karena ini sudah dipusatkan di satu titik, harapannya kemacetan tersebut dapat lebih terurai. Karena kapasitasnya juga cukup besar ya, Via. Oke, kita tinggalkan sejenak, kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan membahas
Tema dialog ini, Pilkada Jakarta, walaupun masih November mendatang, tapi rame banget. Bahkan sejumlah pihak mengatakan katanya Presiden Joko Widodo ini ikut menyodorkan nama Kaisang maju dalam Pilkada Jakarta. Dikim nih kabarnya ya. Dikim. Tapi pada menolak tuh, pada berstatement juga katanya. Begitu ya. Kita ulas lebih lanjut, tetaplah bersama kami di Apa Kabarnya Siap Pagi. Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membantah adanya isu bahwa Presiden Joko Widodo menyodorkan nama anak bungsunya, Kaisang Pangarep, ke partai-partai politik agar mengusung sang anak maju dalam Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Zulhas usai menghadiri Rakernas Partai Amanat Nasional pada Sabtu siang, dan Zulhas pun menegaskan bahwa Presiden Jokowi lah yang menolak tawaran partai untuk mengusung anaknya sendiri. Pak Jokowi, Pak, Kaisang boleh maju nggak boleh. Pernah kan? Ya kan? Yang Mas Kaisang bilang itu kan Pak Zul gitu. Saya pernah tanya, Pak, gimana Pak kalau Kaisang begini-begini? Jangan Pak Zul, gimana nyuruh? Ya, orang saya tanya aja Pak Jokowi bilang jangan. Jadi nggak betul kalau nyuruh-nyuruh tuh yang ngomong siapa sih? Sekjen PKS. Ah, nggak benar. Kapan Sekjen PKS ketemu Pak Jokowi? Tahu dari mana dia? Ya kapan ketemunya? Kok kayak pernah ngobrol gitu? Nggak pernah. Saya ketemu nanya. Ayo, benar saya apa benar sana? Itu loh. Mungkin partai-partai yang perlu Mas Kaisang, ya itu soal lain gitu. Ya cuman ini pemberitaan cukup beredar ya, masif kemarin. Karena kalau kayak kutip pemberitaannya, ini saya pegang handphone, saya baca beritanya. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap adanya pembahasan Koalisi Indonesia Maju atau KIM dengan Presiden Joko Widodo soal Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Namun memang Muzani tak menyebut kapan hal tersebut dibahas. Muzani pun juga tidak merinci sampai sejauh mana pembahasan Kaisang di internal KIM. Itu dia, tapi bahas yuk. Ayo. Menarik nih. Kan ditanyakan tadi siapa sih yang ngomong begitu ya. Biarkan narasumber yang menjawab pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio bersama kami, sudah ada Mas Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Selamat pagi Mas Dede. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi Bang Effendi. Free Palestine. Free Palestine selalu mengingatkan itu ya. Betul. Kemudian juga ada Bang Ahmad Riza Patria, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Riza. Pagi, Assalamualaikum Bang Riza. Sehat semua ya, alhamdulillah ya, weekend berkenan sehat. hadir pagi hari ini. Ya. Saya mau ke Mas Dede dulu deh, Mas Siap. Dede. Ya. Ini agak bingung nih, memang ada benar nama Kaisang yang disodorkan Pak Jokowi PKS. kepada Kim juga. Gerindra. Enggak, jadi sampai dengan saat ini ya, ketika ada berita tentang Pak Jokowi menyodor-nyodorkan nama ketum kami Mas Kaisang Pangarep, siapapun yang memberitakan tersebut, yang mengaku mengetahui, dapat saya pastikan orang tersebut berbohong. Sekali lagi, Kenapa? dapat saya pastikan orang tersebut berbohong. Pak Jokowi tidak pernah, ya sekali lagi tidak pernah menyodor-nyodorkan nama Mas Kaisang ke partai manapun. Kalau ada pihak yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaisang ke partai politik, silahkan dibeberkan saja. Kepada siapa Mas Kaisang itu namanya disodorkan, silahkan. Partainya itu partai apa? Gitu. Justru yang benar adalah partai-partai politik atau ormas-ormas atau organ relawan, inilah yang ingin meminang Mas Kaisang. Itu yang benar. Bukan dari Pak Jokowi, jadi Bukan memang dari Pak Jokowi, bukan dari Pak Jokowi. Dengan itu menjadi agak benar yang disampaikan tadi. Kalau kalimatnya gini nih, tadi kan dibacakan dari yang dibacakan. Ya itu di portal Enggak, bukan. berita. Juga bukan disebutkan bahwa Pak Jokowi menyodorkan. Kalau dibaca tadi berita yang disampaikan, sempat membahas. Ya. Sempat membahas ya? Itu kan? Ya, Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Enggak, sempat membahas saja, bukan berarti menyatakan menyodorkan gitu, hanya Bisa membahas jadi saja. di satu tempat pernah dibahas, tapi tidak ada penyodoran Ya, dari Pak Jokowi. jadi begini, kalau kami sih merasa Mas Kaisang pada pilkada kali ini lumayan
harum sebagai bunga ya. Kan kita bunga mawar ya. Harum wanginya. Ya juga. Nah, saya masih ingat kok. Saya masih ingat. Jangan bunga mawar apa ya? Saya masih ingat. Untuk konteks pilkada di DKI Jakarta yang sekarang namanya sudah menjadi DKJ, itu yang pertama kali membawa-bawa, menggadang-gadang nama Mas Kaisang itu justru yang di luar Koalisi Indonesia Maju. Yaitu Partai Kebangkitan Bangsa PKB, yang dalam hal ini Ketua PKB DKI saat itu ketika mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon bakal calon gubernur DKI Jakarta, mention nama Mas Kaisang hingga 2 kali. Dan kalau nggak salah narasinya itu adalah insya Allah Anies Kaisang menang, dan mengatakan bahwa itu di luar Kim ya? Itu di luar Kim, dan mengatakan bahwa persatuan Anies Baswedan dengan Kaisang Pangarep ini adalah turunan atau pengamalan dari Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, kemudian dari kawan-kawan di Gerindra juga pernah ya, waktu itu masih Mas Budi ya, Mas Budi, Mas Kaisang, kalau nggak salah ini Bang Dasko ya dari sosmednya gitu. Dari sosmednya. Dan lain-lain lah ya. Kemarin juga Mas Wibi dari Nasdem juga mengatakan Mas Kaisang bagus ya. Walaupun kemarin itu gurauannya itu karena rajin sholat katanya gitu ya. Cuman dari PSI sendiri atau bahkan dari Pak Jokowi itu belum pernah menyodorkan, membahas, bahkan mencalonkan, menaruh nama Mas Kaisang. Clear ya, Clear ya? Clear, nggak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaisang, dapat saya pastikan itu bohong. Mas Riza, itu dipastikan bohong kalau misalnya ada yang menyebutkan nama Kaisang dibahas di Kim. Enggak, kalau dibahas di Kim itu lain aja. Dibahas tapi tidak disodorkan gitu ya. Ya ngapain dibahas kalau nggak disodorin kan begitu kan? Enggak, kalau Bang Zulkifli Hasan kan pernah bilang gini nih, disampaikan ke Pak Jokowi, Pak Jokowi bilang enggak, tapi kata Pak Zulkifli Hasan kami yang mau supaya bisa menang gitu. Itu dibahas kan. Jadi gimana sih dalamnya Kim gimana ini? Apakah disodorkan benar atau dibahas doang? Jangan bingung jawabnya Bang Riza, jangan bingung. Sederhana jawabnya. Yang pertama ya, kalau kita flashback ke belakang, ketika Mas Gibran saja dulu ya, sebelum jadi cawapres, kan sempat juga dibahas. Pak Jokowi sendiri kan tidak pernah menyodorkan Mas Gibran loh. Bahkan waktu itu Pak Jokowi nyampaikan Mas Gibran masih muda ya, baru 2 tahun jadi wali kota kan begitu. Tapi kan publik meresponnya berbeda. Partai melihatnya berbeda. Pimpinan partai berbeda, akhirnya kan diusulkan. Dan alhamdulillah menang. Kan gitu. Jadi ini saya ingin menjawab bagaimana Pak Jokowi tidak pernah mengedepankan anaknya sendiri. Tidak pernah menyodorkan, menyarankan. Tidak pernah, sekalipun beliau presiden. Tapi ternyata dibahas di Kim ya? Nah, nanti dulu itu dibedakan. Yang kedua, begitu juga begitu juga soal pilkada. Tadi Mas Yudi juga sudah menyampaikan tidak pernah. Sejauh yang saya tahu juga tidak pernah Pak Jokowi. Bahkan Bang Zul Has juga sudah menyampaikan tidak pernah partai yang menyodorkan. Kalau pertanyaannya yang ketiga adalah dibahas, ya sangat mungkin dibahas. Kita di sini aja dibahas begitu. Apalagi partai-partai politik yang punya Pak Jokowi loh ini. Biasanya kalau dibahas itu kan yang potensial, yang membahas itu kan orang-orang partai, termasuk orang Kim. Kalau membahas itu biasa. Apa sih yang nggak dibahas di partai? Oke, kalau dibahas di Kim dibenarkan oleh Bang Riza dan juga Mas Artinya sangat mungkin. Saya tidak tahu detailnya. Menjadi prioritas nggak di Kim? Jadi saya tidak tahu persisnya, tapi sangat mungkin. Dan wajar kalau dibahas di Kim ya. Tapi tadi sudah tidak pernah disodorkan oleh Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi Bang Riza, dibahas itu dalam arti apa? Apakah cukup potensial dibahas itu mungkin, untuk... kan saya bilang mungkin dibahas, saya tidak tahu persisnya. Mungkin itu artinya bisa saja di antara pimpinan partai ya kan menyampaikan bagaimana kalau Mas Kaisang, kan itu sangat mungkin. Semua orang yang tampil ya ke permukaan siapa saja, berlatar belakang apa saja, itu biasa dibahas. Kalau di Partai Gerindra sendiri menyebut nama itu nggak? Ya di Partai Gerindra sendiri membahas ya, mendiskusikan, itu biasa. Pak Dasko sempat memasangkan kan itu kan biasa. Istilahnya tes ombak atau ingin melihat respon, itu biasa. Ini nggak jadi biasa. Jadi bagi partai politik itu merespon, membahas, memunculkan itu suatu yang biasa. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Nanti apakah jadi pasangan calon? Pada waktunya kan akan dibahas lebih detail ya, melihat kontestasi, realitas, respon publik, kepentingan, hitungan-hitungan, kalkulasi dan berbagai macam
termasuk survei akan diputuskan. Bagaimana juga mungkin Bang Riza, Mas Dede juga menjawab persepsi publik itu kayak gini, dibahas di Kim dibenarkan oleh Anda berdua. Tapi kan nggak mungkin ujuk-ujuk kenapa mesti Kaisang ini dibahas? Karena anak presiden lah, karena ini dibahas. Begitu. Yang dibahas itu kan bisa saja. Bang Ege sering menyampaikan, kan wajar kalau kita bahas supaya atau publik merespon atau ada relawan yang mendukung itu, jadi munculnya pembahasan itu tidak mesti harus muncul dari pimpinan partai politik. Bang Riza, akhirnya masyarakat berspekulasi dibahas ini seakan-akan disodorkan oleh Pak Jokowi. Ya itu kan, ya kalau ada yang berpendapat itu tidak salah juga, wajar. Tapi kan kita melihat, tadi saya menyampaikan, kita belajar dari karakter Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sendiri ketika Mas Gibran saja tidak mengusulkan, kan bukan Pak Jokowi yang mengusulkan. Bahkan Pak Jokowi di awal, coba lihat, saya masih ingat bulan Maret 2023, Pak Jokowi sendiri menyampaikan masih muda, baru 2 tahun, ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau partai kami melihat bahwa Mas Gibran punya potensi, peluang, dan mohon maaf ya, ketika debat Pilpres pertama, semua underestimate loh sama Mas Gibran. Coba cek. Ya kan? Akhirnya tapi apa yang terjadi? Luar biasa. Di luar dugaan semua orang. Jadi kita janganlah sudah a priori meremehkan orang. Semua orang punya kesempatan dan potensi yang sama. Bang Ege. Ngangguk loh. Ini kayak dejavu. Awalnya tidak mengelak begitu. Ternyata juga akhirnya maju juga. Karena pagi-pagi relatif santai. Santai ya. Itu kalau mahasiswa punya catatan, kalau Pak Jokowi bilang enggak, jadinya iya. Oh gitu. Kan mahasiswa bilang begitu, cari aja, klik aja. Jadi artinya kalau tadi mengambil kisah Gibran, kan mula-mula dibilang enggak. Kan kita nggak tahu apa yang di belakang panggung. Tapi akhirnya jadi dan maju. Kalau ini mengikuti kisah yang tadi, jadi maju nih. Walaupun levelnya jadi berbeda, yaitu bukan cuma level pemilihan umumnya, tetapi kan yang satu itu diperbaikinya di MK. Ya, kalau yang ini kan cuma peraturannya. Apakah KPU akan menjalankan? Karena undang-undangnya kan belum berubah. Gitu. Itu juga kita tunggu bersama. Tapi di sisi lain betul kalkulasi-kalkulasi tadi penting karena ini kan tidak berdiri sendiri. Misalnya, ya dulu disebut-sebutkan dipasangkan dengan RK, kurang lebih begitu ya. Bisa saja dengan yang lain, ya kan? Tapi kita lihat sendiri kalau betul-betul terjadi di Jakarta dengan RK, kan ada Anies. Iya. Ya kan? Ini dulu wakil gubernurnya gitu ya. Muncul juga pertanyaan saya, kenapa bukan wakil gubernurnya ya yang maju gitu ya. Nah, ketika Anies ada di Jakarta, belum tentu juga dapat tiket loh sampai hari ini kan. Karena nggak ada yang bisa mengusung sendiri. Nah, berhadapan dengan RK, belum menang sampai saat ini di Jakarta. Di sisi lain, ini ada kaitannya dengan Jawa Barat juga. Gerindra punya niat ya, sejauh yang saya baca, sejauh yang saya bahas. Nanti saya jawab. Sejauh yang saya bahas. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Ya, Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Nah, karena kalau ya kan begitu menempatkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat, maka RK jadinya di mana? Jakarta. Ya kan? Nah, berpasangan dengan siapa? Itu kan kata-kata kunci yang ada, walaupun pasangan ini bisa berhadapan dengan Anies dan nanti nggak tahu siapa ya. Belum tentu dapat tiket karena yang lain juga maju kan. Banyak nama-nama yang mau tapi kalau Bang Ege melihatnya lebih besar dari Kim ya kan, tadi dibilang Mas Kaisang ini harum namanya, bahkan di luar Kim pun juga disebut-sebut namanya. Iya, Kaisang sebagai anak presiden kan harum namanya. Memimpin PSI kan saya nggak tahu lah ya seperti apa karena belum sampai ke DPR gitu ya. Kan orang berharap seperti Gibran yang hebat di debat langsung jadi Wapres, langsung jadi Wapres, ini bisa langsung Senayan. Enggak juga ternyata gitu. Berproses. Jadi apakah ini mau langsung ke wakil gubernur misalnya atau berproses lagi gitu. Jadi saya belum lihat ini sebagai sesuatu yang istimewa, tapi kalau mempelajari dari kisah Gibran, ya ada niatan ke arah sana gitu. Oleh siapa? Nah, itu yang kan nggak pernah diakui di depan panggung kan. Mungkin PSI tahu dengan jawaban dari Bang Ege ini. Di belakang panggungnya seperti apa begitu ya. Bisa tidak berikut kita lanjutkan diskusi kita. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Dede. Kalau kata Bang Ege, ini kalau misalnya Pak Jokowi bilang enggak, malah jadinya iya. Loh ya.
Panggung belakangnya kita nggak bisa. Kalau Anda mengatakan pagi ini berbohong, saya pastikan berbohong. Berarti nggak bohong. Enggak. Saya dapat menjamin ya, saya bersaksi bahwa itu adalah statement bohong ketika ada seseorang yang mengklaim mengetahui Pak Jokowi yang menyodorkan. Gitu ya. Tapi ketika misalnya kita berbicara soal partai-partai ini berembuk ya, di luar konteks misalnya kami pernah berkonsultasi dengan Pak Jokowi, pernah juga berembuk tanpa gitu ya. tanpa Pak Jokowi ya. Nah, ini memang benar, kita bongkar pasang nama itu udah pasti ada gitu ya. Dan dalam hal ini kaitannya Mas Kaisang ini kan Ketua Umum PSI, partai yang di DKI Jakarta, sekarang namanya DKI Jakarta, itu ada 8 kursi gitu. Dan PSI memang bertekad untuk memajukan kader kami untuk maju di Pilgub DKI. Terkait dengan nama, inilah yang belum kami bahas. Tapi dari grassroots maunya kan Mas Kaisang kan? Sebenarnya ada Mas Kaisang dan juga ada Sis Grace Natali. Ada dua ini. Ya. Tapi begini, terkait dengan Mas Kaisang secara khusus ya. Ini belum kami bahas secara serius, kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, PKPU-nya juga belum direvisi. Iya, itu tadi Bang Egy udah ngingetin tuh. Iya, jadi ketika kami sudah membahas secara serius, bongkar pasang, simulasi, konfigurasi partai politik, dan lain-lain, termasuk membangun chemistry. Terus kalau misalnya PKPU yang nggak jadi barang, ini kan perbuatan yang sia-sia. Lalu yang kedua, kenapa belum kami bahas di DPP secara serius, itu adalah karena proses di DPW, di tingkat daerah ini masih berlangsung. Ya. Kemarin Sis Elva ya, Ketua DPW PSI DKI baru saja ketemu dengan Mas Wibi. Nasdem. Iya, jadi kami juga sedang membangun komunikasi. Ya, wabil khusus dengan partai-partai di KIM. Tapi juga nggak tertutup kemungkinan kami membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang di luar KIM. Gitu. Jadi semuanya masih sangat cair, di tingkat daerah ini belum mengeluarkan rekom. Tapi Mas Kaisang sendiri responnya pasti mau ya kalau misalnya Mas Kaisang sudah menyatakan siap. Sholat Jumat ya nggak mau lah itu namanya. Mas Kaisang sudah menyatakan siap. Artinya sudah menyatakan siap. Artinya sudah menyatakan siap. Artinya terkait dengan revisi PKPU ini kan saya nggak tahu persis ya, apakah ini langsung KPU-nya ya yang merevisi atau memang harus perubahan undang-undang dulu sehingga harus dibahas di DPR ya. Dan either one mau yang ini atau yang ini kami bukan stakeholdernya. Jadi kami nggak punya kuasa di sini. Sehingga kami pasrah-pasrah aja. Itu yang kami punya kuasa di sini adalah ketika kami membangun komunikasi politik dengan partai-partai baik itu di KIM maupun di luar KIM, kami menyatakan bahwa kami ingin memajukan kader kami. PSI nggak punya cukup kuasa di situ. Tapi yang itu ada kan? Untuk yang apa memajukan Kaisang belum bisa. Kan Bang Egy, kalau saya ngomong kayak gitu tuh langsung ini agak tajam loh pendengaran saya kalau ada kalimat yang itu apa ya? Karena kalau dengar kisah ini hampir sama juga dengan yang lalu. Sekarang kan kita nunggu-nunggu. Ternyata dalam 3 hari terakhir ada perubahan. Soalnya kan kita nggak bisa bohong ya. Ketika PKPU itu jadi barang, artinya jadi direvisi, maka ruang untuk seorang Kaisang Pangarep untuk maju di Pilgub ini terbuka. Ini adalah konsekuensi logis. Ya. Tapi yang jelas stakeholdernya pertama itu stakeholdernya bukan kami. Yang kedua ini bukan Pak Jokowi yang ada peluang nggak PKPU diubah 2 hari sebelum? Waduh, saya nggak tahu itu. Kan udah saya bilang stakeholdernya bukan kami. Tanyanya jangan sama Mawar dong. Itu tanya coba. Bang Riza, tapi kalau melihat nih, oke lah kalau misalnya tadi kan juga dari PSI mau ya ketua umumnya Kaisang. Tapi kalau dari KIM sendiri kan cukup banyak nama yang bisa disandingkan dengan RK nantinya. Kalau secara elektoral atau hitungannya sudah ada belum sih RK Kaisang di dalam KIM? Yang pertama saya jawab Mas Egy dulu. Jadi siapapun yang punya pendapat ya bahwa kenapa Gerindra mengusung RK di Jakarta karena dianggap ada kepentingan mengusung Jawa Barat itu. Karena di Jawa Barat itu tidak benar. Tidak benar. Tidak ada kepentingan ingin mementingkan kepentingan partai Gerindra ya bagi kepentingan pribadi atau golongan atau partai atau pribadi, lalu memaksakan Kang RK di Jakarta supaya... Udah rame nggak sih di KIM soal ini? Nah, itu tidak benar. Jadi tidak pernah ya. Kita menyampaikan Kang RK semata-mata karena melihat ya hasil survei pribadi Kang RK yang memang potensial di wali kota Jawa Barat, kemudian gubernur Jawa Barat, dan prestasi lainnya. Saya kira hanya itu. Tidak ada kebetulan saja di survei Jawa Barat nomor 2 setelah RK gitu. Ini satu yang kebetulan. Jadi tidak ada kesengajaan. Yang kedua, tadi kalau dilihat memasangkan, menghitung ya semua partai pasti. Jangankan partai yang punya kesempatan di parlemen. Partai non parlemen saja membuat kalkulasi. Di luar partai juga ya ormas, relawan, pribadi itu sesuatu yang biasa. Ada orang yang senang berpolitik membuat kalkulasi. Para ahli Kang Ege pasti juga membuat hitung-hitungan, itu biasa. Jadi saya kira
kalau membuat hitungan-hitungan, saya kira semua lakukan hal itu. Ya oke lah, sekarang Bang Riza atau Partai Gerindra sendiri melihatnya Gerindra Kaisang? Ya kenapa nggak mungkin? Semuanya mungkin. Ya, dalam hitungan kalkulasi politik, semua sangat mungkin. Ya. Dulu misalnya juga, melihat sejarah dulu, lampau gitu. Ya sama, dulu juga siapa yang sangka tiba-tiba Pak Jokowi ketemu Ahok ya, nggak ada yang sangka gitu ya. Karena dulu kan kita semua tahu lah, PDIP sudah selesai sebetulnya pembahasan di internal melalui proses yang panjang. Pak Fauzi Bowo berpasangan dengan Pak Dadang. Adang Terjatuh. Adang. Bukan. Dengan Adang ya. Adang. Yaitu Pak Adang, yaitu Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Itu sudah selesai. Cuma waktu itu kan Pak Prabowo, Pak Hasim terus minta kepada Ibu Mega sampai 3 kali loh. Gitu. Kita ingat benar semua itu. Akhirnya Ibu Mega juga mempersilahkan karena memang hubungan baik antara Jokowi Ahok tuh, Pak Jokowi dengan Ibu Mega kan baik setelah 2009 berpasangan kan hubungan terus makin baik. Nah ketika 2012 diminta terus akhirnya Ibu Mega menyetujui dan akhirnya kan menang. Ya kan? Begitu juga waktu 2017 sama. Nggak ada yang pernah mengira tiba-tiba Anies ya mohon maaf ketika itu posisinya menjadi jubir dan sebagainya selalu dengan Pak Jokowi. Kita tahulah di publik di medsos bagaimana Pak Anies ya yang menyampaikan banyak hal lah tentang Pak Prabowo. Apa iya gitu Gerindra menerima Pak Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang diusung hanya oleh Gerindra, bukan partai lainnya, dan PKS. Nggak pernah kepikir kan? Ternyata terjadi. Kenapa? Jadi masih cair karena lah, kebaikan semua kemungkinan Anies bisa Sandiaga terjadi. Uno, karena kebaikan, kebijakan, dan kenegarawan Pak Prabowo, akhirnya terjadi. Ini mungkin terjadi ya di 2020. Dan akhirnya, itu pertanyaannya. Akhirnya apa? Akhirnya adalah Pak Anies dengan Pak Sandi dan menang. Terus maju di Pilpres nggak ada masalah. Oke. Bang Ege gimana nih? Ini kan pasti akhirnya ya jadi semuanya terjawab tuh pertanyaan tuh. mungkin terjadi pasti ya. Enggak, yang ini kan mengarah tadi dulu walaupun banyak kalimat-kalimat Anies yang katakanlah agak berbeda ya terhadap Pak Prabowo, tetap diusung tuh ya Anies Sandiaga Uno dulu ya. Itu 2017. Iya, kemudian Sandiaga Uno-nya maju menjadi wakil. Ya karena Pak Prabowo-nya negarawan. Kalau bukan negarawan siapa yang mau? Cuma kan apakah sekarang ini dalam konteks sekarang bisa terjadi lagi misalnya ya Anies yang sudah disuarakan oleh saat ini kan PKS. Bisa bersama-sama Gerindra di Pilkada DKI Jakarta. Oh beda, itu beda. Ini bicara Pilpres. Kalau bicara Pilkada, ya kan. Waktu itu kan cuma antara Gerindra dengan PKS, ya kan. Nah kalau sekarang ada 9 partai. Nah kenapa berbeda? Pak Prabowo itu orang yang saya selalu bilang tidak hanya baik, cerdas, dan bijaksana, tapi negarawan. Dan orangnya selalu mendengar pendapat. Jadi kalau beliau sendiri ya punya keinginan A, ketika yang lain punya keinginan yang lain, sekalipun beliau pimpinan, ketua umum, dia mendengarkan. Itu mendengarkan. Jadi itu Pak Prabowo akan mendengarkan pendapat yang lain. Artinya, kami di Gerindra, kalau akan bisa juga. Kami di Gerindra selalu Pak Prabowo itu setiap mengambil kebijakan, jangankan yang paling penting, strategis. Yang biasa-biasa saja ya mendengarkan pendapat, minta pendapat ya, pendapat pimpinan partai, DPD, bahkan sampai ke tingkat DPC. Terus kenapa saya dibilang tadi, itu sekarang beda gitu. Sama itu kayaknya. Bukan 2017. Ya beda, Pilpres sama Pilkada beda. Tapi mungkin nggak, maksud saya Bang Ege dua itu kan dulu kan cuma antar Gerindra dengan PKS. Sekarang banyak sudah ada Kim. Sekarang ada Kim. Kim ada 9. 9. Jadi didengar tuh 9. Kalau kemarin cuma berdua sama PKS. Tapi masih cair. Kan artinya masih cair ya Anies. Prediksi Anda? Ya masih cair, terutama karena Anies sendiri kan sekarang kalau oleh PKS saja nggak bisa. Begitu tentunya PKS ingin dong kan dengan kekuatan kursi yang ada di DKI Jakarta, ya calon wakilnya PKS gitu. Ternyata yang lain sudah langsung bilang, kayak punya golden ticket aja katanya gitu kan. Nah, terus sekarang kita lihat ada nama-nama lain juga yang masih muncul. Lepas dari tadi tidak diakui, nggak sengaja itu mengajukan Deddy Mulyadi di sana. Tapi Jawa Barat. Jangan lupa bahwa sekalipun ini 9 dalam satu kesatuan Kim ini, tapi kan masing-masing juga mikir, yang di sana kader kami yang jadi gubernur gitu kan. Yang di sini ya mungkin kalau kita nggak kuat dilepaslah kepada pastilah siapa. Mau calonnya jadi ada kan? hitung-hitungannya. Ada juga yang menghitung kenapa enggak kalau kita dua-duanya menang, ya kan?
kalau RK ditarik ke sini, berarti Deddy Mulyadi paling tinggi sementara ya di survei. Nah, kita menang di sana. RK di sini berpasangan dengan Kaisang. Seperti mengulang peristiwa Pilpres, menang juga. Jadi dua-dua menangnya gitu. Oh, Jakarta dan Jawa Barat. Itu bacaannya Bang Ege. Saya cuma bukan bilang Jakarta dan Jawa Barat. Saya mau bilang ibu kota negara ada Gibran. Daerah khusus Jakarta ada Kaisang. Wow. Tapi kira-kira berarti mantap nggak? Bang Ege, saya tahu arahnya mana. Saya nggak ada komentar soal itu. Kurang lebih konfigurasinya akan sama seperti Pilpres ya untuk Pilkada Jakarta ya. Anies bersama dengan koalisi PKB, PKS dan Nasdem. Ini kalimat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta dulu nih yang tadi sudah pasangan Anies ini beda. Ini pasangan Anies ini. Sekarang beda katanya. Jadi artinya saya bayangkan bahwa Anies Baswedan akan mendapat dukungan dari Gerindra juga. Rasanya belum pada hari-hari ini. Ya kan nggak akan seperti itu. Jadi ya cair dengan melihat perkembangan yang ada. Lagi-lagi perkembangan ini menurut saya jangan-jangan ditentukan oleh 2 hari sebelum pendaftaran. Ketika PKPU-nya last minute lagi gitu ya. Ya kan? Ya setuju karena setuju. Karena di DKI ini kan ada semacam tradisi last minute ya. Iya, itu dia. Jadi, apa yang dikatakan oleh Prof. Ege tadi sangat make sense karena sudah pernah terbukti secara historis di Jakarta. Ciri-cirinya apa sih menurut Mas Dede? Ciri-cirinya? Enggak kan kadang-kadang survei kadang-kadang kan ya survei itu adalah satu hal ya. Kadang-kadang partai politik yang mau mengusung ini kan juga wait and see. Kadang-kadang kita juga melihat dulu bidak catur lawan ini kemana ini ya, gitu loh. Jadi saling colek-colek, gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar lah. Apapun itu tadi Mas Dede mengatakan. Dan di Jakarta itu jangan lupa anomali memang. Bedanya orang kadang-kadang melihat survei di Jakarta, surveinya nggak laku. Dulu Pak, pokok semua lembaga survei hampir tidak ada satupun lembaga survei ketika itu yang memenangkan Pak Jokowi. Semua memenangkan Pojibowo. Jadi tapi ternyata surveinya tidak berpengaruh juga. Kalau Jakarta menarik tuh, selalu harus dilihat ada angka yang leading, tapi ada angka yang potensial. Nah kadang-kadang yang potensial ini kemudian ketika sudah ditetapkan ada miracle numbers namanya, yang membuat dia berbalik. Tapi lagi-lagi pagi ini kan ada ini Wagub DKI Jakarta. Harus dimasukkan loh dalam pembicaraan. Berapa kali di-endorse loh tuh. Ini kadang patuh dan taat. Tapi kan saya yang tertib. Sama. Oke, ini menarik sekali. Mari kita nantikan juga keunikan DKI di hari-hari terakhir. Dan Gerindra selalu menang loh di DKI. Keunikan DKI di hari-hari terakhir. Yang menurut saya pada hari-hari terakhir saat ini, PKPU kata kuncinya. Baik, terima kasih banyak Bang Riza, Bang Ege, Mas Dede sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita nantikan bagaimana ya Pilkada Jakarta, nampaknya sangat seru. Survei aja dulu lah. Survei dan PKPU. Baik, selanjutnya kita akan pantau bagaimana jelang sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan yang akan berlangsung esok hari di Pengadilan Negeri Bandung. Tentunya kita akan pantau juga ya persiapan seperti apa. Selesai jeda pada berikut. Kami akan kembali. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar pada Senin 1 Juli esok setelah pada Senin 24 Juni lalu terpaksa ditunda karena tidak hadirnya pihak Polda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyebutkan alasan tim kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir karena harus mengikuti agenda kepolisian yang sudah terjadwal sebelumnya. Namun kini, pihak Polda Jawa Barat memastikan hadir pada sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan. Sementara itu, kuasa hukum Peggy menduga pihak termohon sengaja menunda sidang tersebut agar berkas yang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jabar dinyatakan lengkap atau P21 dan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan gugur. Namun nyatanya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada penyidik Polda Jawa Barat sehingga sidang pra-peradilan pun dilanjutkan. Jika dalam sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan Senin esok, pihak termohon yakni Polda Jawa Barat kembali tidak hadir, maka mau tidak mau sidang akan tetap dilanjutkan.
Tim TV One mengabarkan. Ya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan rencananya juga akan dilangsungkan pada esok hari. Ini setelah ditunda 1 pekan ya. Bagaimana persiapan dari kuasa hukum dan bagaimana ahli hukum akan mencermati mengenai hal ini, kita akan bahas langsung. Sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara Jakarta. Selamat pagi, Mas Heri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kemudian juga ada Ibu Sugianti Iriani, ya ini kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat pagi, Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Yanti. Waalaikumsalam, Mas Pagi, Barati, Mas Pagi. Baik, Bu Yanti, sejauh ini bagaimana persiapan dari Peggy sendiri atau kuasa hukum terkait akan diselenggarakannya sidang pra-peradilan? Bahkan juga ada informasi terbaru, Kejaksaan ini mengembalikan berkas dari Peggy kepada pihak Polda Jawa Barat. Untuk persiapan mungkin kami dari minggu kemarin pun sudah siap di tanggal 24 Juni 2024 di sidang pertama itu kita sudah menyiapkan segala berkas-berkas, namun termohon tidak hadir dan hari besok pun mungkin berkas-berkas sudah siap juga seperti yang dilakukan pada tanggal 24 Juni kemarin, dan kita mempersiapkan mental. Mudah-mudahan pada sidang kedua ini termohon akan hadir. Dan kita pun sangat bersyukur karena dari Kejaksaan bahwa berkas itu dikembalikan dan alasan adalah P21 tidak ada bukti permulaan terkait pembunuhan Vina dan Eki sehingga belum memenuhi unsur. Oke, Bu Yanti, tapi kalau misalnya untuk persidangan besok, apakah memang kan sebelumnya kabarnya ada 10 saksi dan ahli yang akan dihadirkan esok hari begitu ya? Belum lagi bukti-buktinya. Apakah memang ada bukti baru atau saksi baru yang akan dihadirkan esok hari? Mungkin sepanjang ini belum ada bukti baru. Kita tetap mempersiapkan saksi-saksi yang udah kita siapkan sebelumnya dan juga saksi ahli, dan kita juga akan meminta termohon untuk membuktikan bahwa ini adalah error internal atau salah orang, karena Peggy Setiawan yang diduga yang ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Mei 2004 itu adalah Peggy Setiawan yang beralamat di Kepongkongan, sedangkan Peggy alias Peron ditetapkan sebagai DPO pada putusan inkrah Pengadilan Negeri Kota Cirebon itu pada tahun 2017. Jadi di sini adalah 2 orang berbeda. Maka kami sebagai tim kuasa hukum akan membuktikan bahwa itu adalah salah tangkap atau error in persona. Seperti itu, Mbak. Oke, saya beralih nih Bu Yanti ke Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, jadi dari jawaban mohon maaf, Polda Jawa Barat ini karena ada satu dan lain hal atau mungkin ada kegiatan lain gitu ya yang menyebabkan para penyidik ini tidak bisa hadir di sidang pra-peradilan pekan lalu gitu. Apakah alasan ini bisa diterima dari aspek hukum gitu ya? Karena yang saya tahu kan kalau misalnya persidangan ini kan seharusnya tidak bisa ditunda dan tidak bisa mungkin dikalahkan dengan alasan-alasan lain seperti itu. Kalau kita melalui pendekatan yuridisnya, jawabannya ada di KUHP, pasal 203 ayat 3 huruf C ya, bahwa demi kepentingan pembelaan maka penasihat hukum atau terdakwa itu boleh mengajukan penundaan atau dapat ditunda sidangnya oleh hakim. Ya, selama 7 hari. Nah, persoalannya ketika kasusnya Peggy ini bergulir kan perlu kepastian hukum. Ini kita nggak melihat perspektifnya penyidik ya, tapi perspektif orang yang dikenai tindakan penyidikan. Maka orang ini kan selama proses hukumnya masih berjalan, maka status tersangka itu melekat. Nah, status tersangka ini bukan hal yang mengenakan Mbak dan Mas sekalian, gitu, bahwa ini akan merugikan orang tersebut. Maka perlu dalam pengaturan hal ini adalah proses hukumnya berjalan lebih cepat, agar dari sisi kepastian hukumnya muncul di sana. Gitu ya. Dan yang kedua, alasan yang diajukan untuk tidak hadir itu juga seharusnya alasan-alasan yang setidak-tidaknya bisa kita pahami dalam konteks memang urgent banget gitu? Ya, urgently required lah untuk segera penanganan kepada konteks yang lain sehingga dia tidak bisa hadir di dalam persidangan. Nah, permasalahannya kemarin
saya belum clean and clear ya. Apa alasan utama kemudian dari pihak penyidik tidak dapat menghadiri? Kabarnya hanya ada agenda lain begitu ya? Ya, dan agenda lainnya juga tidak spesifik apa. Mungkin memang tanggal 1 Juli itu Senin adalah Hari Bayangkara, bertepatan dengan Hari Bayangkara. Tapi kan kalau kita lihat di artinya Anda mengatakan 1 Juli Hari Bayangkara, berarti besok nggak hadir lagi dong berarti? Kalau tidak hadir, itu memang hak hukum setiap orang. Tapi ingat bahwa dia akan melepaskan haknya, berarti dia dengan kata lain ketika proses hukum ini berjalan dalam sidang pra-peradilan, dia tidak memiliki haknya. Berarti bisa menguntungkan Peggy Setiawan kan? Sangat menguntungkan. Jadi kalau untungnya di mana? Berarti kan tidak orang tersandra dengan status tersebut tadi Mas Eri bilang kan? Betul. Dalam perspektif dia tidak menjawab, maka tentunya dalil yang disampaikan oleh pemohon kan lebih kuat kan. Dan mungkin tidak ada sanggahan dan hambatan. Betul. Karena itu tadi kita juga mau meluruskan bahwa jangan sampai ada mindset kalau ada seseorang mengajukan pra-peradilan itu dianggap dia melawan hukum atau dianggap tidak menerima tidak menerima proses hukum yang berjalan. Jadi ada revenge, nanti ada sistem balas dendam. Karena ini yang perlu kita luruskan bersama, itu hak hukum dari setiap warga negara. Dan perspektif yang dipakai itu harusnya equal. Tidak ada yang lebih dominan di antara yang lain kan. Kalau dalam perspektif ini maka dikembalikan posisinya sama. Bahwa setiap orang yang dikenai tindakan hukum pun sebenarnya punya punya kesempatan oleh konstitusi kita diberikan untuk berjuang membuktikan sebaliknya. Karena kalau ini proses ini berjalan sampai nanti kepada sidang pokok perkara, ini menurut saya sudah sangat merugikan. Berarti nanti kalau memang dari pihak kepolisian tidak hadir begitu pada sidang esok hari, hanya bagaimana hakim ini melihat bukti-bukti dan juga ahli yang dihadirkan oleh Peggy Setiawan saja. Ya, berarti kan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepada pihak termohon tidak ada kan? Iya. Berarti itu nanti akan di-skip saja karena kesepakatan. Artinya sidang lanjut tapi sebelah pihak gitu. Tanpa kehadiran dari pihak yang bersangkutan dan tentunya ini harus dipandang sebagai sebuah kerugian ya bagi pihak yang kemudian dari awal yakin sekali bahwa memang proses hukum ini berjalan dengan prosedur yang dimaksudkan dengan KUHAP tadi. Maka menurut saya yang perlu dijawab adalah sejauh mana apa yang dilakukan oleh pihak Polda Jabar nanti di sidang hari Senin dan selanjutnya. Mengapa kemudian menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai DPO kemarin dan juga tersangka. Apa kendalanya kemudian untuk menemukan Peggy ketika saat itu menjadi DPO. Karena kalau kita lihat mohon maaf ya, status sosialnya, kemudian juga posisi pekerjaannya. Backgroundnya lah ya. Ya backgroundnya agak sulit kita memahami untuk memerlukan waktu berapa tahun untuk kemudian bisa menangkap sosok Peggy Setiawan ini begitu. Ada nggak sih kaitan berhalangnya penyidik di sidang pertama yang kemudian ditunda pada tanggal 1 Juli nanti begitu dengan dikembalikannya berkas Peggy Setiawan oleh Kejati Provinsi Jawa Barat? Nanti ya, usai jeda berikut kami akan kembali. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya ingin langsung melanjutkan diskusi yang tadi sempat terputus. Mas Heri, artinya kalau misalnya ada nggak sih persepsi Anda melihat jangan-jangan emang nggak siap dengan alat bukti begitu ya? Karena apa? Kejati Jabar mengembalikan berkas Peggy Setiawan untuk dilengkapi, kata dia gitu. Saya orang yang diajarin sama orang tua husnuzon ya. Husnuzon, ya. Jadi saya anggap ini hal yang biasa, ini strategi. Tapi jangan sampai strateginya tadi sepakat dengan Mas Arief bahwa jangan sampai nanti ini masuk ke pokok perkaranya maka pra-peradilannya berhenti. Kalau itu niatannya, sungguh saya menolak keras ya, karena harusnya secara gentleman diselesaikan dulu di pra-peradilan. Diselesaikan dulu di pra-peradilan. Tapi masalah memang unjuk bukti ini kadang strategi. Ketika kita berpraktik kan, tidak semuanya kita keluarkan di awal atau ada cara-cara yang membuat ini mendelay. Jangan-jangan ini bukan hukum lagi, tapi non-hukum ya. Bahwa kasus ini kan sangat menarik atensi publik. Non-hukum. Luar biasa tekanannya bagi Polri. Jadi bagaimana caranya ini dibuat downgrade dulu, dibuat landai dulu, agar tekanannya nggak begitu. Tapi kalau publik kan melihatnya saat menangkap Peggy Setiawan ini cepat-cepat begitu pihak kepolisian. Sedangkan saat proses seperti ini kok nampaknya dibuat agak lamat. Nah, gitu ya. Itu yang kadang orang itu menggunakan prinsip kehati-hatian dan kecepatan itu pada tempat yang mereka memerlukan itu begitu. Ini yang saya kadang juga tidak sepakat begitu ya, bahwa kalau kita mau jujur, mau fair, bahwa penggunaan prinsip kehati-hatian ya pada tempatnya, bahwa ketika menempatkan orang menjadi tersangka, prinsip kehati-hatian bukan hanya kecepatan, karena cepat tapi nggak selamat juga bahaya kan. Dalam konteks begini, ketika ini diuji di pra-peradilan dan kemudian kalah, memang bisa saja nanti dikeluarkan sprindik baru, kita nggak tahu ya dengan alasan apapun. Tapi setidak-tidaknya
marwah dari penegakan hukum itu sendiri menjadi akan hilang, tercederai dengan hal itu. Harusnya tetap dijaga kan gitu. Dan itu yang harusnya tetap dijaga, itu nilai menurut saya yang paling mahal ketika kita menguji di pra-peradilan. Karena sekarang sudah terbuka kan sistemnya, putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan peluang memang untuk diuji tadi penetapan tersangka sebagai perluasan dari objek pra-peradilan. Nah, dalam hal ini maka kerja dari setiap aparat penegak hukum itu dikontrol benar oleh masyarakat. Dan ini adalah kontrol horizontal dari sikap dari aparat penegak. Mas Heri, biasanya kalau di pra-peradilan anggap saja misalnya ke pihak kepolisian memang datang nantinya 1 Juli begitu ya, dan juga pihak Peggy Setiawan, adu buktinya seperti apa? Ya, kalau dalam bayangan saya tentunya Polda Jabar dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukum tim Divkum Polri dari Polda Jabar akan memperkuat analisa mereka, dugaan mereka bahwa Peggy lah pelakunya dengan melakukan serangkaian SOP yang sudah mereka lakukan. Ini kan bicara tentang hukum formalnya, apakah dikeluarkan surat penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Surat DPO juga. Ya, sebelum penetapan tersangka apakah sudah dilakukan gelar perkara misalnya, diperlukan tidak itu. Kemudian urgensi minimum 2 alat buktinya juga harus disoal di sana, harus mereka perkuat. Tapi saya juga khawatir kalau kita bocorkan sekarang nanti tim Peggy banyak dapat masukan ini. Jadi kita seakan nggak fair melihat jadi dari konsultan tim Polda di belakang layar gitu ya. Oke, kalau Bu Yati sendiri tadi sudah mendengar ya, ini ahli pidana mengatakan kalau semoga tidak ya, kita sama-sama berdoa penyidik diberikan kesehatan, kekuatan hadir besok sehingga sidang pra-peradilan ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Tapi mengingat besok 1 Juli tadi di-mention hari HUT Bayangkara, nah kita nggak tahu nih. Tapi kemungkinan sidang tetap akan dilangsungkan. Apa poin-poin yang akan disampaikan secara highlight mungkin, Bu Yanti? Ya, seperti tadi dikatakan oleh saksi ahli Mas Heri, bahwa kita itu sidang bukan mau melawan Polda Jabar atau melawan pihak penyidik, tapi kita akan membuktikan bahwa ini banyak prosedur yang dilanggar. Artinya kita akan menjelaskan bahwa tadi adanya error in persona karena Peggy Setiawan yang berada di Kepongpongan ini yang ditangkap, sedangkan Peggy alias Peron yang tercantum di dalam DPO adalah berada di Banjarwangunan Mundu. Itu berbeda sekali alamat dan juga ciri-ciri DPO dan Peggy Setiawan yang ditangkap. Kalau Peggy dalam DPO itu Peggy alias Peron, sedangkan Peggy yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, seorang buruh yang berada di Kepongpongan alamatnya. Dan pada saat terjadinya penggeledahan di tahun 2016, Peggy pun sedang bekerja di Bandung dari Juli 2016 sampai dengan Desember. Berarti dia tidak mengetahui kejadian dan dia juga tidak kenal dengan Eki dan Tina. Kemudian penetapan tersangka itu di tahun 2024 di 22 Mei sebelum diperiksanya saksi-saksi, dan alat-alat bukti pun baru dicari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Itu SOP yang dilanggar oleh pihak penyidik dan kita akan buktikan di sidang pra-peradilan tersebut. Kalaupun misalnya termohon tidak hadir kembali, hakim pun sudah mengatakan bahwa sidang akan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran termohon karena dia sudah dipanggil 2 kali secara patut, jadi akan ditinggal, mungkin termohon akan ditinggal pada sidang berikutnya. Baik, Mas Heri mungkin terakhir, Mas Heri kalau melihat tadi juga saksi-saksi dan bukti-bukti baru dikumpulkan setelah penetapan tersangka, kalau versi kuasa hukum begitu ya. Nah ini berarti kalau Anda melihat cukup besar nggak peluang Peggy untuk memenangkan pra-peradilan ini? Ya kita bisa berdebat panjang ya, karena saya juga lawyer, saya juga praktisi, kadang kita ahli juga. Jadi persoalannya adalah apakah misalnya nanti dibalik nih, penetapan tersangka itu harus di awal diumumkan namanya atau di tengah penyidikan atau di akhir. Nah menurut saya ini core bisnis yang harus diselesaikan besok begitu. Karena bisa saja ada dugaan si ABC melakukan tindak pidana, dikumpulkan dulu, kemudian akhirnya tersortir satu nama. Sehingga nanti namanya di belakangan, tapi surat penyidikannya jalan dulu. Oh itu biasa seperti itu berarti ya? Biasa dalam konteks memang ini tidak ada pelanggaran juga menurut saya ya. Tapi bagi orang yang dikenai tindakan dan kemudian salah, atau kita sebut dalam bahasa hukum error in persona, maka ini akan jadi persoalan besar. Nah, kalau tadi itu kan kita bicara dalam hal normatif, tidak ada persoalan hukum di belakangnya, tidak ada salah tangkap misalnya.
tidak ada malpraktis administrasi dalam hal menjalankan SOP di pra-peradilannya atau sebelum pra-peradilan itu dilakukan, penyidikan, penyelidikan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya menjadi titik tekan bagi tim Polda Jabar untuk menjelaskan kenapa misalnya tadi diumumkan dulu tersangka baru dikumpulkan bukti kemudian dana mengapa saksi. sulit untuk menemukan sosok Peggy dan dari mana penetapan Peggy ini kemudian bisa mengkerucut bahwa dia adalah tersangka dan otak pelaku utamanya. Kalau nggak salah saya itu yang penting ya. Nah, kenapa juga harus orang yang menjadi otak pelaku utama ini di kemudian hari baru ditemukan selang berapa tahun kemudian? Malah yang kebalikannya orang-orang yang melakukan tindak pidana yang levelnya di bawah dia itu terlebih dahulu sudah dieksekusi bahkan sudah masuk ke lapas dan sudah menjalani pidana. Saat itu. Ya tadi yang di awal Mas Heri sampaikan tadi ternyata juga yang ditunggu-tunggu ini hanyalah kalau tadi saya mengutip pernyataan Ibu Yanti sebagai seorang buruh kasar bangunan begitu. Ini tentu menjadi pertanyaan besar di sidang pra-peradilan tentunya ya. Terima kasih Mas Heri Firmansyah atas waktunya. Terima kasih Mas Heri. Pagi Bu Yanti, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Atas waktunya Bu. Assalamualaikum. Oke pemirsa, dan ini juga sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan. Tentunya kita beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan.